Halo semuanya, gue Teddy, balik lagi bareng gue. Dan kayak mumpung ada kesempatan, jadi hari ini gue mau sedikit, nggak tahu ya, gue mungkin mau bertanya aja ya. Setelah gue berkarir sebagai seorang karyawan, gue berpikir bahwa ini menurut pandangan gue, maaf kalau mungkin ada bikin tersinggung, tapi menurut gue menjadi seorang karyawan itu membuat lu menjadi nggak berkembang. Menjadi karyawan itu bikin lu nggak berkembang secara finansial ya, maksudnya lu bakal ada pada di posisi yang itu aja. Maksud gue uang ya, bakalan gitu-gitu aja. Kenapa? Nah, eh gue nggak tahu, tapi karena gue adalah seorang keluarga yang dibesarkan dari keluarga yang berdagang gitu ya, berbeda dengan jadi seorang pengusaha. Menjadi seorang karyawan itu menurut gue sejujurnya agak agak aneh. Maksudnya anehnya itu aneh secara apa ya? Ada satu peraturan yang menurut gue agak unik, di mana setiap orang tidak boleh memberitahukan gaji. Gaji itu sifatnya apa? Bahasa itu rahasia ya. Gaji itu rahasia dan gak boleh di-share sama orang lain. Ya mungkin dari satu sisi bagus ya buat perusahaan. Artinya ya untuk menghindari konflik antar karyawan itu sendiri, kecemburuan sosial, konflik, dan juga masalah lainnya. Tapi sebetulnya menurut gua dari sisi sebagai seorang karyawan, harusnya kita masing-masing ya antara karyawan satu dan karyawan lain itu saling terbuka gitu. Nah yang gue temui adalah kebanyakan orang-orang itu tertutup terhadap salary mereka. Nah ini yang gue nggak ngerti ya. Padahal sebetulnya salary itu menurut pandangan gue ya, itu harusnya terbuka. Semua orang tuh harus tahu berapa sih gaji si A, berapa sih gaji si B, berapa sih gaji si C. Agar apa? Agar lu bisa memperbaiki taraf hidup, ekonomi, dan kebutuhan lu sendiri. Dan yang kedua adalah agar uh, mengurangi apa ya namanya risiko diskriminasi terhadap gaji di suatu perusahaan. Karena pada dasarnya dan pada kenyataannya akan ada orang yang memiliki gaji yang jauh sangat kecil dan akan ada orang yang memiliki gaji yang jauh sangat besar, sangat tinggi. Jadi ada gap di sini. Nah, itu yang pertama, menimbulkan gap. Dan juga yang kedua adalah tadi membuat apa ya, taraf hidup lu tuh gak akan naik gitu aja. Dan yang ketiga, ini juga penting ya menurut gua. Kalau misalnya gitu-gitu aja, aduh gue lupa lagi karena gue ngomong asal ya, gue nggak pakai teks. Nah tapi intinya itulah, itu yang gue dapetin dan yang gue pelajari selama ini. Loh kenapa ya, pada bahkan misalnya karyawan ini temen lu sendiri misalnya, gaji lu tuh berapa sih, ini berapa sih, mereka akan sama aja, atau mereka bilangnya udah itu mah rahasia. Padahal jujur menurut gue itu penting banget seharusnya. Karena apa ya, kalau lu mau merubah hidup lu gitu ya, atau misalnya lu mau meningkatkan diri lu sendiri, itu tuh lu harus bisa untuk tahu gitu berapa sih harga lu, berapa sih value lu. Jangan sampai lu dihargai di bawah standar. Toh kalau misalnya ya orang umpet-umpetan gaji tuh menurut gue udah nggak masuk akal lagi. Sekarang kita bisa lihat gaji secara transparan di mana, di glassdoor.com. Itu kita bisa lihat range gaji orang ya per divisi, per apa namanya, unit kerja mereka. Misalnya divisi CS itu gaji berapa, divisi apalagi ya, government itu gaji berapa, government relations misalnya, atau business development, atau sales, atau data analyst, data scientist, UX designer, dan lain-lain gitu ya. Itu bisa sangat terlihat jelas. Atau bisa juga misalnya dilihat dari HRD Bacot ya, mereka bikin suatu survei tahunan gitu, berapa sih gaji orang-orang saat itu, dari yang min, median, sampai yang max-nya. Nah itu penting banget, dan gue juga nggak tahu kenapa budaya umpet-umpetan gaji itu
mengada-adakan gitu. Padahal harusnya itu transparan. Ya supaya gini loh, misalnya gini, oke, lu bekerja di A, gaji lu let's say anggaplah cuma 4 juta gitu ya. Dan lu melihat temen lu di divisi lain ya yang gajinya 20 juta. Itu bakal jadi suatu dopamin buat lu bahwa oke, gue pengen merubah diri gue, berarti gue harus ikutin dia, gue harus mulai dari awal supaya gue bisa dapet range yang sama kayak dia gitu. Jangan sampai kayak udahlah cuma segini aja udah gitu. Mungkin ada orang kayak gitu, tapi maksud gue bagaimana kalau orang yang mau merubah dirinya itu agak susah. Dan kalau kita compare ke jadi seorang karyawan, jadi seorang pengusaha itu sebelum dia melakukan actions, dia udah tahu, dia udah memforecasting, dia udah mencoba memprediksi berapa uang yang akan dia dapatkan kalau dia ada di sana. Kalau dia bisnis A, misalnya ini udah mau bulan puasa ya, bisnis kurma misalnya, orang tuh akan terjun kepada bisnis kurma karena mereka tahu, oke, gue akan dapet 2 miliar dalam waktu setahun di sini misalnya dengan bisnis ini, jualan kurma. Nah, itu kan udah jelas nih, orang bisa dapat se-A ya, gitu. Kalau untung dapat se-A. Atau ketika orang mau bos gitu ya, mau berusaha B gitu, dia akan memforecasting bisnisnya itu. Oke, kalau gue jalanin ini dan gue susah payah pagi malam untuk ini, gue akan dapetin 10M misalnya, atau 200 juta. Nah, sementara nih kalau misalnya jadi seorang karyawan, lu gak akan tahu. Lu gak bisa memprediksi itu. Kenapa? Karena lu akan udah stuck pada posisi itu. UMR 4 juta, 4 juta selamanya misalnya. Atau 4 juta naik setahun 4,5, 4, nah. Sementara kalau harusnya terbuka gitu loh. Toh pun tujuan kerja kan lu semua juga, gue nggak munafik ya. Setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keinginannya kan. Ada yang mau beli HP, ada yang kebutuhannya untuk makan gitu ya, cicilan rumah dan sebagainya gitu. Itu harusnya terbuka menurut gue. Nah, makanya saran gue sih sebenarnya ya kalau kita jadi karyawan terbuka aja gitu sama orang-orang, terbuka aja, kasih tahu aja berapa gaji masing-masing dari kita gitu. Karena itu akan membuat kita semakin berkembang, atau setidaknya ya gue tahu sih ada orang-orang yang iri ya, gaji gue segini doang. Nah, ini yang harus di brainwash itu sebenarnya bukan kita sebagai karyawan, tapi adalah orang yang punya sifat iri dengki itu yang harus di brainwash bahwa ya orang itu digaji besar karena punya value, pasti kan. Value-nya itu pasti berbeda setiap orang. Nggak akan ada orang yang punya value yang sama. Setiap orang pasti value-nya berbeda-beda. Ada yang jago di A, ada yang jago di B, ada yang jago di C, dan jago di C juga ada yang spesialisasinya agak beda dikit gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin yang harus dirahasiakan sebetulnya bukan gaji menurut gue, tapi tunjangan. Tunjangan itu yang harus dirahasiakan. Misalnya tunjangan untuk anak istri, tunjangan untuk transport, untuk Grab, untuk makan, untuk bensin, untuk internet dan lain sebagainya. Itu yang perlu dirahasiakan. Tapi kalau gaji itu seharusnya menurut gue transparan. Toh juga kalau kita kerja di BUMN, di PNS, ya kan? Atau di perminyakan tuh udah lazim tuh, udah terbuka tuh gajinya berapa. Tapi yang aneh menurut gue adalah kalau kita ada di middle class company gitu, bukan middle class employee gitu, di let's say ya perusahaan-perusahaan misalnya di pabrik gitu ya, atau misalnya di startup juga sama, beberapa yang non-tech gitu. Nah, itu menurut gue yang harus ayolah kita kok mau jadi kayak bikin gerakan ya, nggak usah. Maksudnya ya itu salah satu pandangan gue ya. Mungkin kalau ada pandangan yang berbeda ya bisa, itu nggak masalah, karena ya ini kan pemikiran gue sendiri, mungkin bisa salah, tapi itu yang ada di pikiran gue sekarang. Nggak tahu deh kalian setuju apa enggak, gimana? Oke, gitu aja, bye bye.